One Kawan TV1. Kedua, kita undang Dr. Muhammad Said Didu. Ya, saya dengar beliau lagi traveling, tapi alhamdulillah masih sempat hadir. Ini Pak Said Didu transit atau sudah sampai? Transit. Oh, transit, luar biasa. Terima kasih Pak Said sudah memperkenankan undangan kami, dan saya kira ini topik yang menarik ya. Pak Dr. Muhammad Said Didu, saya kira kita ingin minta pendapat ya, opini ini bagaimana sebetulnya yang terjadi mengenai 300 triliun, dan sebetulnya kan Pak Said juga mungkin bisa cerita ya bagaimana pengalaman di birokrasi, apalagi mungkin ada cerita yang bersentuhan dengan teman-teman di pajak ataupun di Kementerian Keuangan gini. Pertanyaannya, mereka sudah mendapatkan gaji besar. Ini yang dipertontonkan oleh anaknya Rafael ini kan eselon 3. Gimana eselon 2-nya dan eselon 1-nya, menterinya juga gitu. Apakah ini satu hal yang wajar ya, atau sebetulnya ini sudah memang kronis yang harus diselesaikan, diurai? Silakan Pak Muhammad Saididin. Terima kasih atas undangannya. Saya ingin membahas 4 hal sebenarnya. Yang pertama, apakah angka 300 triliun itu rasional? Kedua, apa yang menyebabkan terjadinya kong kali kong antara petugas pajak dengan wajib pajak? Yang ketiga adalah tadi bagaimana birokrasi bisa menjadi alat pembersih, tapi bisa juga menjadi alat penutup kebocoran kotoran yang dibuat dalam birokrasi. Yang keempat, bagaimana mereformasi Kementerian Keuangan ke depan. Yang pertama, angka 300 triliun itu menurut saya itu angka terlalu kecil. Karena itu mulai 2016 ya. 2009 2023. Nah, itu terlalu kecil. Hitungannya begini. Tax ratio kita dulu pernah mencapai 14,9%. Waktu pada saat Presiden SBY dan Menteri Keuangannya Menteri Sri Mulyani. Nah, sekarang turun pernah menjadi 7,8 pada saat pemerintahan Jokowi. 2022 naik tax ratio itu menjadi sekitar 10%. 10%. Nah, kita tahu sekarang dengan PDB sudah 18 kembali mendekati 20.000 triliun, maka setiap kenaikan 1% tax ratio itu penerimaan negara bertambah 200 triliun. 200 triliun nilainya. Jadi tidak usah tadi Prof, kita nggak usah pakai data IMF aja lah. Kita pakai data dari otak kita aja. Dengan turunnya tax ratio menjadi sekitar 5% sejak pemerintahan Jokowi, artinya penerimaan negara turun rata-rata, perkiraan saya adalah ada uang yang harusnya masuk negara tahun lalu itu 1.000 triliun. Karena tax ratio 10% itu menghasilkan pajak itu maksudnya perpajakan ya. Perpajakan itu pajak, cukai, pajak dan bea dan cukai. Nah, itu ada 1.000 triliun yang harusnya masuk negara kalau tax ratio menjadi 15%, tapi tidak masuk negara. Tahun sebelumnya tentunya di bawah itu ya. Jadi per tahun tuh kira-kira mulai 2022 tuh kalau tax ratio tetap 20%, 10%, ada 1.000 triliun uang yang harusnya masuk ke negara tapi tidak masuk. Nah, orang pajak paham betul itu. Orang konsultan pajak paham betul itu, wajib pajak paham betul itu, dan mereka bertiga tahu di mana ruang bernegosiasi terhadap 1.000 triliun tersebut. Jadi kalau yang menyatakan 300 triliun ini itu masih kurang menurut saya. Nah, sekarang angka 1.000 triliun tahun lalu itu beredar di mana? Ya, saya yakin ada di 3 tempat, ada di konsultan pajak, ada di di wajib pajak kembali ada yang masuk ke pejabat pajak. Pejabat pajak inilah yang masuk pajak inilah menjadi transaksi ilegal gitu.
tentunya 1.000 triliun tidak masuk semua ke petugas pajak. Nah, karena kita tahu penghasilan mereka berapa, tapi kan dia terima uang dari yang hasil negosiasi terhadap penerimaan negara yang tidak dijadikan penerimaan negara. Problemnya sekarang adalah tadi dikatakan apakah KPK bisa masuk? Bisa masuk kalau itu temuannya gratifikasi. Gratifikasi. Nah, karena definisi korupsi adalah mengambil uang negara. Nah, ini belum masuk ke uang negara. Itu lubang yang digunakan oleh petugas pajak dan bea cukai dan konsultan pajak agar tidak terjerat korupsi. Nah, dia bisa hanya dapat gratifikasi, tapi gratifikasi dari konsultan pajak biasanya dibelokkan kemana-mana sehingga tidak bisa dijerat dengan gratifikasi. Tapi mereka juga takut gratifikasi ini disimpanlah di brankas. Nah, jadi penyebabnya adalah itu. Kenapa ini bisa terjadi? Saya masuk kedua, kenapa birokrasi di Kementerian Keuangan tidak bisa menjadi pembuka aib? Begini, di Kementerian Keuangan itu lengkap sekali. Jadi, memang super power. Penyidik pajak, hakim pajak, itu dibawa Dirjen Pajak. Cukai juga demikian. Jadi kalau ada yang melaporkan, ya teman sejawat semua. Nah, di situ juga konsultan pajak yang bermain semua. Jadi, ini berat sekali menginginkan. Jadi, saya ketawa kemarin pada saat Ketua PPATK datang menghadap kepada tuannya. Pada tuannya saya bilang maksudnya. Kementerian Keuangan itu begini. Saya ini 32 tahun dalam birokrasi. Kita menghadapi orang Kementerian Keuangan itu, kita seakan-akan posisi terdakwa terus di depan mereka. Karena mereka sangat berkuasa. Dia berikan bintang anggaran Anda, maka tamatlah Anda. Dia kesal sama Anda, maka dia prosesnya diperlambat. Tamat Anda. Itu memang birokrat yang paling arogan menurut saya. Dan paling berkuasa. Nah, ini harus dikurangi kekuasaannya. Nanti saya uraikan gimana mengurai kekuasaan. Nah, bayangkan. Jadi saya sekarang menyatakan PPATK itu bukan untuk memeriksa pencucian uang. Tapi dia berubah menjadi pencuci para pencuci uang. Jadi orang yang pernah melakukan pencucian uang datanglah ke KPK untuk dicuci, maka Anda menjadi bersih dan uang Anda bersih. Itulah PPATK sekarang. Dan kita tidak bisa menghindar karena beberapa minggu lalu PPATK itu kan mengeluh di DPR bahwa anggarannya dipotong oleh Kementerian Keuangan. Ya kan? Siapa tahu pada saat dipanggil kemarin, lu macam-macam gua potong lagi anggaran. Ya kan? Ini nah, nah terus langsung aneh sekali Dirjen Kementerian Keuangan yang di posisi terdakwa tanda kutip lembaga terdakwa bersama-sama dengan pemeriksa dalam ini PPATK sepakat langsung menyatakan bahwa ini bukan korupsi, bukan pencucian uang. Sudah melebihi Tuhankah mereka? Tanpa pengadilan, tanpa pemeriksaan, tanpa apa, langsung menyimpulkan. Dan langsung menteri staf khusus Menteri Keuangan langsung membuat Twitternya, alhamdulillah ternyata bukan korupsi dan bukan pencucian uang. Kan hebat sekali mereka. Hebat sekali mereka langsung menarik kesimpulan seperti itu. Nah, sekarang kenapa hal itu terjadi? Ini semua penyebabnya karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang membuat Kementerian Keuangan itu adalah menteri yang super power. Kita ingat pembahas undang-undang itu ada 2 orang pimpinannya dari pemerintah. Bersamaan dibahas itulah Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 2003 dan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 2003. Dulu yang memimpin timnya dari pemerintah ada 2, Menteri Pak Budiono yang mewakili pemerintah di membahas Undang-Undang Nomor 17 dan Laksamana Soekardi untuk Undang-Undang BUMN. Nah, apa yang terjadi? Pada saat Undang-Undang Nomor 17 2003 itu Kementerian Keuangan itu langsung menghapus Bappenas. Langsung menghapus
Bappenas, tidak ada peran Bappenas sama sekali dalam penentuan anggaran. Saya Pimpro mulai 87 itu kalau kita memohon anggaran itu harus Bappenas yang menentukan. Sekarang Bappenas hilang sama sekali perannya, sehingga kewenangan sekarang ada di 3 hal di Kementerian Keuangan. Perencanaan anggaran, penyetoran anggaran, kemudian penyetoran itu pendapatan negara, evaluasi anggaran, dan bagi-bagi anggaran. Itu ada semua di Kementerian Keuangan. Satu orang, satu tangan. Nah, ini di negara manapun selalu terpisah. Terpisah antara yang merencanakan anggaran, kemudian yang mencari pendapatan negara, dan yang membelanjakan anggaran. Membelanjakan pendapatan negara. Nah, sekarang Bappenas itu kan tujuannya merencanakan anggaran. Kita mau membangun irigasi di sini gitu. Itu Bappenas yang ngatur. Anggarannya sekian itu Bappenas yang ngatur. Nah, sehingga dulu DIPA, daftar isian proyek, itu ditandatangani oleh 2 lembaga, yaitu Bappenas dan Kementerian Keuangan. Sekarang hanya Kementerian Keuangan toh. Oke. Nah, jadi saran saya ke depan, ini harus dipisahkan 3 fungsi ini di dalam lembaga negara. Bagian pendapatan negara mungkin di situ Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Utang itu dimasukkan lembaga lain. Apakah badan atau menteri juga nggak apa-apa. Yang mengatur pendapatan negara. Fungsi Bappenas dikembalikan. Perencanaan anggaran itu harus di Bappenas. Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara tugasnya adalah membagi-bagi, membelanjakan anggaran yang diperoleh dari lembaga penerima anggaran yang direncanakan oleh lembaga perencana anggaran. Sehingga mereka tidak sangat berkuasa. Nah, jangan heran bahwa apa yang, nah coba lucunya yang dibikin juga itu sangat lucu, bahwa penyidik TPPU adalah Kementerian Keuangan. Padahal yang mencuci uang anak buahnya sendiri. Bagaimana logikanya? Nah, jadi, karena kita tahu yang merancang semua pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2003, Nomor 17 2003 itu adalah Sri Mulyani. Jadi personifikasi Sri Mulyani terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 2003 itu sangat kuat. Sangat kuat. Ya, karena pada saat itu masuk 2004, Presiden SBY itu baru diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 2003 yang merancang semua mulai ini itu adalah Sri Mulyani. Sehingga menurut saya saatnya mungkin juga Sri Mulyani membuka diri bahwa rancangan beliau yang selama ini digunakan itu tidak sempurna dan tidak boleh masukan-masukan karena betul-betul dia merancang, paham betul. Kebetulan saya di dalam saat itu jadi paham. Jadi menurut saya mungkin saatnya Sri Mulyani menurunkan egonya sedikit bahwa memang ternyata rancangannya dia bikin tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara dan pengawasan keuangan negara masih harus diperbaiki. Problemnya adalah selalu kalau mau melakukan reformasi ini, maka dia selalu minta bantuan luar negeri untuk konsultan. Nah, konsultan luar negeri ini biasanya juga mencari konsultan pajak. Ya itulah menjadi konsultan pajak. Dan menurut saya udahlah, tidak bodoh-bodoh amat ahli-ahli dalam negeri untuk diajak merancang ini, apalagi yang pernah menjadi pelaku. Jadi saya simpulkan ini saya bahwa satu, angka 300 triliun yang dinyatakan itu transaksi ilegal sangat kuat diduga itu adalah hasil kong kali kong antara wajib pajak dengan petugas pajak melalui konsultan pajak yang jumlahnya menurut saya jauh lebih kecil dari dari nilai pajak yang tidak terserap oleh pemerintah karena terjadinya kong kali kong. Yang kedua, bahwa kong kali kong ini terjadi karena sistem yang ada di Kementerian Keuangan menjadi sangat superpower karena menyatunya
antara perencana, pelaksana, dan pengawas di semua lini, termasuk di perpajakan. Yang ketiga, saatnya saya berharap Sri Mulyani, saya lama sama beliau, saya paham ini kerja beliau, saya paham bahwa beliau itu betul-betul menganggap bahwa apa yang dalam pikiran itu adalah kebenaran. Mungkin saatnya membuka diri bahwa kebenaran yang dianggap terbaik dari dirinya itu masih ada celah dan banyak celah yang harus diperbaiki. Dan terakhir, saya harapkan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said Didu, sangat clear sekali saya kira. Dan ada juga unikan usulan kalau di luar negeri itu kan tax collecting itu kan dibuat institusi yang berbeda ya Pak Said. Ada internet services. Ya. Apalagi kalau melihat dari undang-undang perpajakan, penyidik, penuntut, hakim semuanya itu orang DJP semua, artinya di bawah binaan dari DJP. Jadi sangat mungkin untuk abuse of power gitu ya Pak Said Didu. Nah, persoalannya kan kita tahu dari rezim kemarin, dari 5 tahun kemarin, bahkan yang terakhir 3 tahun berjalan ini kan setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan, baik itu dulu adalah tentang Perpu nomor 1 COVID yang memperpanjang masa defisit, dan sekarang lagi terakhir adalah Omnibus Law sistem keuangan, di mana menempatkan Kementerian Keuangan seperti koordinator ketua KSSK. Ini kan menempatkan memang secara sadar gitu loh, DPR RI memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan begitu powerful. Oke. Nah ini kan udah terkunci dengan ketentuan ya Pak Said Didu bahwa Kementerian Keuangan itu powernya begitu luar biasa. Apakah kita masih punya waktu untuk melakukan reformasi yang di luar dari legal Pak? Karena aturannya begitu. Saya paham itu. Dan ini kita menghadapi tembok besar karena DPR juga tidak akan mau melakukan revisi itu. Karena yang menentukan anggaran sekarang itu hanya Kementerian Keuangan dan DPR. Tidak ada yang lain. Dan bagi-baginya enak gitu karena mereka aja berdua gitu. Jadi dan saya pembahas anggaran hampir 10 tahun, tahu persis bagaimana diskusi tanda kutip antara Kementerian Keuangan dengan badan anggaran. Itu sangat sangat kooperatif tanda kutip. Jadi kalau kita merubah ini hanya bisa diubah kalau presidennya nanti mau merubah. Kalau hanya Kementerian Keuangan tidak akan mau, DPR juga tidak akan mau. Saya yakin betul tidak akan merubah undang-undang ini. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Said Didu, sangat menarik ya diskusinya, dan saya kira kita sekarang mau ke Pak Dr. Antoni Budiawan. Sebelum nanti kita minta yang hadir di Zoom ini bisa memberikan pendapat, tentunya ada beberapa tokoh, saya lihat dari Mas Sutrisno Bakhir, ada dari Dr. Abdul Malik, dan dari tokoh-tokoh yang lain. Pak Antoni, apakah bisa terdengar Pak suara saya Pak? Iya, bisa. Oke. Jadi sebagai pembicara terakhir, tentunya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, ataupun mungkin Pak Antoni punya ide bagaimana reformasi Kementerian Keuangan yang kita harapkan ini bisa terjadi dengan cepat begitu Pak. Dan reputasi Kementerian Keuangan terutama tax collecting-nya itu tidak tergerus. Karena negara ini kalau tidak bisa dibiayai oleh pajak, maka ini bisa kita untuk anggaran pembangunannya bisa terhenti ini. Silakan Pak Antoni. Ya, terima kasih. Ini begini, ini kita harus melihat bahwa ini apakah kesalahan manajemen secara struktur atau ini adalah masalah yang memang adalah masalah kejahatan. Nah, kita lihat bahwa masalah kejahatan di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah berkali-kali terjadi. Dan kita tahu bahwa harta kekayaan yang tidak normal, ya, dan kita lihat kronologisnya. Lalu kemudian ada 69 pegawai yang dikatakan juga mempunyai harta kekayaan tidak normal, sedang diusut, dan kemudian puncaknya adalah 467, lebih dari 460 yang mempunyai harta kekayaan akumulasi transaksi 300 triliun.
Nah, lalu kemudian sekarang mau dikatakan bahwa ini adalah bukan kriminalisasi, bukan kriminal, bukan tindak pidana dari pegawai Kementerian Keuangan. Jadi sudah ada pemisahan ini. Ya, jadi di sini adalah yang satunya adalah mengatakan ada tindak pidana yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan DJ Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu kemudian sekarang mau dibuktikan bahwa ini bukan. Nah, kalau ini bukan, kan nggak ada masalah dengan manajemen keuangan. Nah, kalau ini pidana, ini kenapa bisa terjadi? Bukan karena manajemennya juga. Karena pada saat ini kita lihat adalah dari sidang Angin Praitno Aji, mantan direktur pemeriksaan dan penagihan Direktorat Jenderal Pajak, terungkap bahwa 50% dari fee dari negosiasi dengan wajib pajak, 50% untuk direktur dan kepala subdirektorat. Lalu 50%-nya lagi untuk tim pemeriksa. Itu terbuka, itu ada di media, ada di sidang gitu. Nah, jadi ini akan artinya terstruktur. Rafael Alun itu kan bukannya tim pemeriksa. Dia bagian dari kepala subdirektorat. Dia mendapat juga bagian untuk itu. Nah, apakah pada saat itu dikatakan enggak Rafael Alun itu mempunyai paham? Enggak, ini pembelian, bagian pembelian. Apakah korupsi dari situ? Nah, artinya mereka mungkin sekarang mau mengalihkan ke situ, tetapi Rafael dari Angin Praitno dari persidangan itu terungkap 50% untuk manajemen dan 50% untuk tim pemeriksa. Oleh karena itu, tidak heran kalau semua pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Itu pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa kronologis pernyataan dari para pejabat ini itu adalah awalnya mengatakan di Kementerian Keuangan. Nah, lalu kemudian sampai terakhir Sri Mulyani mengatakan memang kita dapat laporan dari PPATK dari 2007 bahkan sampai dengan 2023 sebanyak 266 laporan. Lalu dikatakan melibatkan 964 pegawai Kementerian Keuangan. Jadi yang dilaporkan itu adalah pegawai Kementerian Keuangan, bukan orang lain. Di situ pernyataan di dalam Sri Mulyani itu mengatakan begitu. Ini terkait aparat dan ASN Kementerian Keuangan. Nah, lalu kemudian inilah yang tidak sinkronnya dengan Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK mengatakan kami melaporkan bukan pegawai Kementerian Keuangan. Saya melihat berarti tidak sinkron, berarti ada dugaan pembohongan publik untuk menghalangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan untuk itu dari statement itu, kalau statementnya Ivan, Kepala PPATK, itu adalah pembohongan publik, maka dia sendiri itu adalah pidana. Nah, jadi kita lihat kronologisnya. Sampai sewaktu Mahfud bertemu dengan wakil Menteri Keuangan, mengatakan ini bukan korupsi, tetapi pencucian uang melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Jadi di situ masih diakui dan diperkuat oleh Sri Mulyani, bahkan itu 964 melibatkan Kementerian Keuangan. Lalu Ivan Yustia Vandana mengatakan bahwa tidak terkait. Nah, pertanyaannya apa? Dia mengatakan tidak terkait. Kenapa? Karena Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu adalah penyidik tindak pidana asal.
Apakah ada yang tahu kita apa itu tindak pidana asal? Ini adalah pembohongan intelektual untuk mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana asal. Apa artinya? Seharusnya adalah tindak pidana asal timbulnya dari harta itu. Itu yang dimaksud dengan tindak pidana asal. Timbulnya kekayaan dari harta itu. Dan itu ada di Kementerian Keuangan. Makanya dikasihkan. Lalu dia bilang, enggak, ini adalah bukan Kementerian Keuangan. Lalu ngapain, asalnya di mana? Nah, ini tergantung subjeknya. Nah, kalau tindak pidana asal adalah pelakunya diketahui bahwa ini adalah tindak pidana. Kekayaan ini adalah diduga dari tindak pidana. Nah, itu makanya harus diselidiki di asalnya itu. Anda menyelidiki. Lalu tiba-tiba Ivan mengatakan bukan. Ini adalah terkait orang lain. Kita nggak tahu orang dari mana mengatakan bahwa dia ada 3.000 triliun terkait korupsi pajak dan bea cukai kepabeanan. Jadi dia sudah tahu ada orang, saya mempunyai uang ratusan miliar, lalu dia ada peredarannya, lalu Ivan mengatakan bahwa ini dari korupsi pajak. Masuk akal nggak? Tanpa ada penyidikan. Uang Anda dari mana? Jadi ini aja sudah yang mengatakan tindak pidana asal aja sudah tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya karena dia mengetahui bahwa itu adalah tindak pidana pajak. Dari mana dia mengetahui itu tindak pidana pajak? Nah, ini yang harus diusut. Jadi saya rasa ini adalah tindakan kejahatan yang terstruktur, dilakukan secara kolektif, dan ini harus diusut, dituntaskan. Lalu kemudian KPK mengatakan dari LHKPN ada 134 pegawai pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan. KPK mengatakan kami memberikannya kepada Kementerian Keuangan. Kenapa tidak disidik? Kenapa harus diberikan ke Kementerian Keuangan? KPK kan mempunyai wewenang untuk menyelidiki itu. Nah, ini tidak disidik, ini adalah diberikan. Lalu apa? Dalam 1 hari, dalam 2 hari, Kementerian Keuangan bilang apa? Bilang bahwa itu adalah perusahaan-perusahaan kecil. Tidak ada perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Tahu dari mana publik? Apakah Anda percaya? Sekarang ini masyarakat terus terang tidak ada yang percaya. Ini terlihat sekali pembohongannya ini sudah luar biasa gitu. Jadi tidak ada yang percaya. Apapun yang dibicarakan di Kementerian Keuangan dan kepala PPATK, tapi di publik kan sudah menilai bahwa ini adalah korupsi pajak. Tadi kita bicarakan apapun yang dikatakan oleh Prof. Didin, ya ini adalah kebocoran-kebocoran pajak. Nah, disinilah bahwa kita melihat ada orkestrasi untuk, kalau Prof. Didin mengatakan ini adalah penyelesaian politik, ini adalah korupsi. Mana bisa diselesaikan politik? KPK tidak menyidik. KPK kita sudah tahu, sudah dilumpuhkan. Jadi tidak ada harapannya. KPK itu begini. Presiden tidak bisa memerintahkan KPK untuk menyidik. Karena KPK adalah lembaga independen. Tapi Presiden bisa mengatakan ini ada masalah ini dan Kejaksaan Agung harus menyidik. Karena Kejaksaan Agung adalah bagian dari kabinet. Ini adalah pengacara negara. Kalau pengacara negara, dia dikatakan, oke, Anda harus menyidik ini. Polisi juga tidak bisa untuk dikatakan itu polisi, meskipun dia di bawah presiden, presiden tidak bisa mengintervensi polisi. Tapi kalau kejaksaan bisa, kejaksaan karena ini bagian dari kabinet. Nah, dari kronologis itu kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh kepala PPATK, khususnya dia mengatakan bahwa ini bukan terkait
tindak pidana pencucian uang oleh pegawai Kementerian Keuangan, ini harus dipertanggungjawabkan sampai urusan ini selesai. Artinya bisa saja ini tidak selesai, artinya yang tadi ya, bahwa ada intervensi-intervensi apapun itu, tetapi pada satu saat kriminal ini adalah tidak ada batas waktunya. Dan dia harus bisa mempertanggungjawabkan karena dia melakukan tindak pidana menghalangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden. Artinya apa? Apakah sekarang ini dia melakukan, artinya kan dia bisa menyeret nama presiden. Kalau dia melakukan pembohongan publik tanpa sepengetahuan presiden, lalu dia bisa menyeret nama presiden dalam bahaya. Nah, presiden saat ini mempunyai dua kaki yang dia ini terikat. Satu di PPATK yang membohongi publik, dan satu lagi adalah di Kejaksaan Agung. Kalau KPK tidak melakukan apapun, tidak akan berakhir di presiden. Karena dia lembaga independen. Tetapi kalau Kejaksaan Agung tidak memberantas, itu artinya bisa juga kinerja presiden yang tidak benar. Nah, jadi presiden ini ada dua kaki yang sekarang ini dua-duanya nih nanti akan lumpuh. Dari PPATK membusuki presiden dan Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Jaksa Agung bisa melakukan, bisa menindak karena apa? Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini yang melahirkan PPATK mengatakan pengusutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan dari tindak pidana asalnya. Tidak perlu dibuktikan. Jadi kalau ada seseorang yang dicurigai ada peredaran uang yang mencurigakan, lalu bisa langsung diusut. Dan dari situ justru bisa diketahui pidana asalnya. Jadi bukannya tindak pidana asal dulu, lalu baru boleh TPPU. Bisa juga dari TPPU-nya dulu, pencucian uangnya dulu, lalu kemudian diketahui tindak pidana asalnya. Nah, kenapa saya mencurigai bahwa ini adalah bahwa 300 triliun itu adalah benar oleh di pegawai Kementerian Keuangan. Pertama, sewaktu Angin Prayitno ditangkap, karena kasus korupsi penyuapan dari 3 perusahaan, yaitu Bank Penin, John Lynn Baratama, dan Gunung Madu Plantation. Dari Bank Penin, itu dia katanya mendapat suap 37 miliar. Tetapi begitu dia ditangkap, begitu diselidiki, nilai kekayaannya ratusan miliar. Dia divonis 9 tahun penjara. Setelah dia divonis 9 tahun penjara, KPK sekarang ini sedang menuntut tindak pidana pencucian uang. Karena di sini banyak sekali hartanya. Jadi Direktorat Pajak itu sekarang terkena kasus korupsi penyuapan pajak, dan sekarang TPPU lagi dituntut oleh KPK. Nah, KPK menuntut TPPU-nya tanpa mengetahui pidana asalnya. Jadi dia tidak tahu ratusan miliar ini dapatnya dari mana. Pokoknya Anda ada kekayaan yang jauh melebihi dari ini, yang harta kekayaan tidak normal. Nah, ini yang lagi dituntut. Kan harusnya begitu. Oke, kalau kepala PPATK mengatakan bahwa ini bukan dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, kita kasih waktu dalam seminggu dia harus bisa tuntut yang pemilik dari 300 triliun itu. Karena nama sudah ada loh.
Karena namanya sudah ada di PPATK dan namanya sudah ada di Kementerian Keuangan. Kalau itu bukan pegawai Kementerian Keuangan, tuntut dalam 1 minggu. Kalau sudah jadi tersangka, umumkan. Kan itu. Iya. Angka 300 triliun jangan main-main. Tetapi 300 triliun ini yang tadi dikatakan oleh Bung Muhammad Said Didu, ini adalah terlalu kecil. Karena kita tahu Rafael Alun yang melaporkan 56 miliar, ternyata dia mempunyai 100 miliar. kekayaan yang luar biasa. Ya. Dan juga perusahaan yang luar biasa, perusahaan properti dan sebagainya. Lalu dikecilkan oleh orang Kementerian Keuangan yang mengatakan enggak, mereka di 200 perusahaan kecil. Kalau dia berani umumkan, perusahaan kecil apa? Siapa yang pemilik itu? Nah, ini adalah upaya-upaya. Kalau sampai dugaan saya benar, ini adalah kejahatan struktur oleh institusi, oleh juru bicara dan sebagainya. Ini negara sudah sangat rusak sekali. Dan kalau kita lihat, ini adalah bukan hanya di Kementerian Keuangan. Kita lihat Kominfo sedang disidik oleh Jaksa Agung dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus korupsi di setiap kementerian. Belum yang namanya mafia pajak, mafia tanah dan sebagainya gitu. Jadi ini negara, semua kementerian ini sudah ada yang ijon. Ya. Mau dari perdagangan misalnya, bagaimana dengan kuota-kuota ekspor, kuota-kuota impor, dengan pertanian dan sebagainya gitu. Kehutanan juga sudah ada mafia-mafianya juga, yaitu mengalokasikan berapa juta hektar untuk 1 orang 2 orang saja. Nah, jadi menurut saya ini adalah lebih problemnya adalah lebih dahsyat dari sekedar manajemen keuangan di kementerian. Jadi ini adalah suatu kejahatan struktur dan seharusnya diusut, dan rakyat meminta ini akan diusut karena rakyat sudah tidak menaruh kepercayaan lagi. Ini sudah terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Nah, semoga ini bisa diusut secepat-cepatnya, setuntas-tuntasnya. Terima kasih Bung Ahmad Nur Hidayat. Terima kasih Dr. Antoni Budiawan yang sangat informatif dan juga sangat berisi ya apa yang menjadi topik kita saat ini. Dan saya kira tidak ada penjelasan yang paling logis kalau kita melihat PPATK sebagai lembaga negara, dia punya hak untuk melakukan financial intelligence, bahkan awalnya itu juga terkait dengan extraordinary crime, terorisme, yang kemudian berkembang ke korupsi. Tapi untuk terorisme kita melihat satu tindakan yang sangat tepat dan sangat bermanfaat sekali kita melihatnya. Tapi dalam untuk urusan yang begini kok malah seorang ketua PPATK itu kelihatan apa istilahnya ya, yang awalnya gagah tapi ketika dalam pertemuan terakhir itu jadi tunduk begitu ya Pak Antoni ya, dari penjelasan tadi ya. Ini kelihatannya ini bukan lagi diperankan oleh seorang profesional, ini sepertinya kepala PPATK sudah menjadi politisi, dia tidak lagi menjalankan sesuai dengan tupoksinya tadi ya Pak Antoni ya. Baik, dia itu satu-satunya lembaga yang mendapat pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Iya. Satu-satunya lembaga, dia yang mendistribusikan kemana, dan Kejaksaan Agung juga sudah didistribusikan, dan Kejaksaan Agung juga harusnya sudah tahu gitu kan. Ini luar biasa, PPATK satu-satunya lembaga negara, lembaga independen yang mendapat laporan dari institusi keuangan. Saya kalau jadi Pak Ivan ya Pak Antoni, daripada saya rusak namanya begitu ya, lebih baik saya buka saja ke publik data PPATK-nya itu, tentunya nomine ya, tetapi itu menjelaskan bahwa ini kan kemarin dituduh bahwa PPATK tidak punya data atau datanya acak-acakan, tidak profesional. Kemudian ditambah lagi, bukannya mengungkapkan bahwa data kita valid, malah menambah lagi seolah-olah mengesankan laporan PPATK ini adalah laporan yang memang serampangan begitu, sehingga kesannya tidak ada korupsi apa-apa. Padahal kan saya yakin ada lah, dari 300 triliun itu pasti ada. Hanya saja pertanyaannya mau nggak dibuka. Kalau kita sebagai civil society menginginkan bersih-bersih, ini kan harusnya nggak berhenti di internal Kementerian Keuangan kan. Ini harusnya ada yang
dilaporkan, ada yang diperiksa, begitu kan harusnya kan. Ya, saya kira ini tantangannya makin berat, makin kesini ya Pak Antoni. Dari paparan narasumber kita, ya ini menunjukkan bahwa memang kita ini pengen bersih, tetapi tantangan kita ingin bersih begitu luar biasa. Ya, penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Intinya adalah kegelisahan kita ini mungkin bisa kita salurkan dengan sesuatu yang konstruktif begitu ya. Bagaimana kita memberikan sumbangsi pemikiran untuk mereformasi, memperbaiki apa yang sedang kita hadapi. One TV 1